Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Arpensa. Di video ini saya akan membahas Selandia Baru. Spesifiknya suku di Selandia Baru, yaitu suku Maori, dan eksistensi Selandia Baru dalam Perang Dunia. Sebelum kita masuk dalam topik pembahasan, ada baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu apa itu Selandia Baru. Selandia Baru dalam bahasa Maori disebut Aotearoa, artinya tanah berawan putih panjang. Bahasa Inggrisnya New Zealand adalah sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Pasifik, kira-kira 1.500 km di tenggara Australia, di seberang Laut Tasman, dan kira-kira 1.000 km di selatan negara Kepulauan Pasifik, yaitu Selandia Baru dan Fiji dan Tonga. Negara ini terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, dan beberapa pulau kecil lainnya. Masuk ke topik pertama, yaitu suku Maori. Menurut suku Maori, penjelajah pertama yang tiba di Selandia Baru adalah Kupe, dengan menggunakan bintang dan arus laut sebagai pedoman navigasi. Kupe menyeberangi Samudra Pasifik dengan waka Horua, yaitu kano pelayaran, dari tanah airnya yaitu Polinesianya di Hawaii. Diduga Kupe berlabuh di Hokianga Harbor di Northland sekitar 1000 tahun yang lalu. Adapun nama Maori muncul pasca kedatangan orang-orang Eropa ke New Zealand sekitar 1830. Kata Maori digunakan orang-orang Eropa untuk menyebut bangsa Polinesia yang tinggal di New Zealand. Kata Maori itu sendiri berarti orang biasa. Sebenarnya sebutan Maori tersebut awalnya digunakan sebagai pembeda antara pendatang orang Eropa dengan penduduk aslinya. Adapun ciri khas suku Maori. Suku Maori sangat mudah dikenali dari ciri fisiknya. Ciri fisik suku Maori secara umum ketara jelas seperti orang Polinesia kebanyakan. Hanya saja suku Maori yang tinggal di Pulau Utara mempunyai ciri fisik hasil perpaduan antara Polinesia dan Melanesia. Hal ini cukup wajar, mengingat sempat terjadi perkawinan campuran antara suku primitif Moriori yang tidak lain termasuk ras Melanesia. Suku Maori campuran mempunyai rambut hitam bergelombang mirip bangsa Polinesia. Karenanya suku Maori kerap pula didapati mengaplikasikan kapur seperti memutihkan rambut agar terlihat merona kemerahan. Suku ini juga memiliki sebuah tarian perang tradisional bernama Haka. Tarian Haka biasanya dilakukan ketika kelompok dalam suku Maori berkumpul. Tarian Haka merupakan suatu pertunjukan tarian yang menunjukkan semangat yang berapi-api, kebanggaan, kekuatan, dan kesatuan di suku. Nantinya, tarian ini berisi gerakan tangan yang kuat, menghentakkan kaki dengan keras, menjulurkan lidah, dan menepukkan paha seirama dengan nyanyian keras. Ketika menarikan tarian Haka, para penari biasanya juga membawa alat perang seperti taiaha, semacam tombak, dan patu, yaitu gada. Syair lagu untuk tarian Haka menggambarkan leluhur dan peristiwa dalam sejarah suku tersebut secara puitis. Pukana atau ekspresi wajah juga menjadi elemen penting dalam melakukan tarian Haka, karena menjadi ciri khas dalam pertunjukan suku Maori. Ekspresi wajah membantu menekankan pesan di dalam tarian atau syair nyanyian yang menunjukkan gairah dari penari. Tarian Haka sampai saat ini masih dipentaskan untuk beberapa acara penting seperti upacara dan perayaan Maori. Untuk mengetahui tarian Haka, berikut videonya.
Ya, adapun yang akan kita bahas yaitu Selandia Baru dalam Perang Dunia, baik dalam Perang Dunia Pertama ataupun Perang Dunia yang kedua. Adapun sejarah Perang Dunia Selandia Baru dimulai pada Perang Dunia Pertama, Agustus 1914, ketika Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Pada awal Perang Dunia Pertama, pemerintahan Selandia Baru mengikuti tanpa ragu-ragu, meskipun terisolasi secara geografis dan populasi kecil. Diyakini pada saat itu bahwa setiap deklarasi perang oleh Britania Raya secara otomatis menyatakan Selandia Baru, dan Gubernur Earl of Liverpool mengumumkan bahwa Selandia Baru sedang berperang dengan Jerman dari tanggal parlemen pada tanggal 5 Agustus. Adapun jumlah total pasukan dan perawat Selandia Baru yang bertugas di luar negeri pada tahun 1914 sampai 1918, tidak termasuk pasukan Inggris dan dominan lainnya, adalah 100.000 lebih pasukan. Dari populasi lebih dari 1 juta, 42% pria usia militer bertugas di pasukan ekspedisi Selandia Baru yang bertempur di kampanye Gallipoli dan di front barat. Sebanyak 16.667 warga Selandia Baru tewas dan 41.317 terluka. Selama perang, tingkat korban sebanyak 58%. Sekitar 1.000 lebih orang tewas dalam waktu 5 tahun setelah perang berakhir sebagai akibat dari luka-luka yang dideritanya, dan 507 meninggal. Sejarah militer Selandia Baru selama Perang Dunia Kedua dimulai ketika Selandia Baru memasuki Perang Dunia Kedua dengan menyatakan perang terhadap Nazi Jerman dengan Inggris. Keadaan perang dengan Jerman secara resmi dinyatakan berlaku sejak tanggal 3 September 1939 bersamaan dengan Inggris. Namun nyatanya deklarasi Perang Selandia Baru tidak dilakukan hingga ada konfirmasi dari Inggris bahwa ultimatum mereka ke Jerman telah berakhir. Ketika Neville Chamberlain menyiarkan deklarasi Perang Inggris, sekelompok politisi Selandia Baru dipimpin oleh Peter Fraser, Lalu Perdana Menteri Marshal Sefek sakit parah. Mendengar radio gelombang pendek di kamar Karl Bredesen di gedung parlemen. Secara diplomatis, Selandia Baru telah menyatakan oposisi vokal terhadap fasisme di Eropa dan juga ketenangan kediktatoran fasis, dan sentimen nasional untuk menuju kekuatan yang kuat bertemu dengan dukungan umum, pertimbangan ekonomi dan pertahanan juga memotivasi keterlibatan Selandia Baru. Ketergantungan pada Inggris berarti ancaman terhadap Inggris juga menjadi ancaman bagi Selandia Baru dalam hubungan hal ekonomi. Ada juga hubungan sentimental yang kuat antara bekas penjajahan Inggris dan Inggris, dengan banyak yang melihat Inggris sebagai negara ibu atau rumah. Perdana Menteri Selandia Baru saat itu, Michael Joseph Sefec, menyimpulkan hal ini saat pecahnya perang dengan siaran pada tanggal 5 September. Kita mengatakan, dengan rasa syukur di masa lalu dan dengan keyakinan di masa depan, kami menempatkan diri kami sendiri tanpa rasa takut selain Inggris. Kemana dia pergi, kami pergi. Kemana dia berdiri, kita berdiri. Baiklah, sekian saja untuk pembahasan Selandia Baru. Semoga dari yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.